SIV. Pokoknya kalau yang pakai PP itu dia yang disetting pressure-nya. Kalau yang nggak pakai S ini berarti yang disetting volumenya gitu. Terus dari pressure ini dia ada pressure control PCMV, berarti dia artinya pressure kepanjangannya apa? Pressure control mandatory ventilation. Itu artinya berarti pasiennya itu di knockdown kan, dia disedasi maksimal, nafasnya dikontrol semua pakai mesin. Sama kalau yang di SCMV dia volume control mandatory ventilasi. Nah kemudian yang di bawahnya ini PSIMV. PSIMV itu pressure S-nya synchronous intermittent mandatory ventilation. Jadi kayak ibarat itu kayak pasiennya tuh dia udah punya nafas sendiri, terus kayak setengah-setengah gitu loh. Nah kalau yang tadi itu kan dikontrol semua, pasiennya ditidurkan maksimal, terus nafasnya diambil alih lewat mesin. Nah kalau yang SMV ini kayak dia separuh-separuh, mesinnya separuh, pasiennya separuh. Nah kalau yang di bawah-bawah ini nanti biasanya ada yang pakai EPRV, ada segala macam. Yang paling mudah ini kita langsung ke spontan. Misalnya, nah spontan ini nafasnya itu dari pasien semua, jadi nanti alatnya itu kayak backup aja gitu loh. Nah nanti ketika pasiennya itu apnu, mesinnya ini dia akan ngebaca, dia akan otomatis balik ke PCMV, terus nah dia itu ngebaca kan namanya juga mesin ya. Misal ini sambungan ini lepas nih, misal ini ET ya, sambungan dari ET ke ini tuh lepas, dia akan langsung ngebacanya tuh apnu, karena namanya kan mesin ya, dia nggak ngebaca ada ini apa namanya kayak nggak ada nafas gitu aja dia. Dia itu ngebacanya tuh nggak ada nafas. Nah dia akan langsung balik ke PCMV. Misal nih udah kita sambungin, misal lepas kan tadi kita di pasien, ini ET-nya lepas kan pasti hus gitu, dia akan balik ke PCMV. Terus udah kita sambungin ya, misalnya dia kan tetap settingnya PCMV tuh. Nah terus kita lihat pasiennya, kan tadi settingnya itu awalnya spontan, tapi karena lepas dia balik ke PCMV. Nah kita balikin ke spontan, karena dia kan langsung balik otomatis tuh, kita balikin ke spontan. Tapi kita lihat juga respon pasiennya. Misalnya dia lepasnya itu udah terlalu lama, berarti kan artinya dia hipoksia segala macam ya. Nah dia nanti dengan balik lagi ke spontan tuh dia pasiennya kuat enggak, kita lihat saturasinya, kita lihat klinisnya pasiennya biru atau enggak gitu loh misalnya. Terus kita udah setting spontan, misalnya kita lihat dulu, kok ternyata kayaknya pasiennya nggak kuat nih dengan spontan. Nah kita lapor ke dokternya, dok ini tadi tuh misalnya lepas nih ET-nya. Oh Mbak Nur, hah? Tidak dong, akan bawa. Yuhu. Dok ini tadi tuh setting awalnya tuh spontan, tapi tuh tadi ET-nya sempat lepas. Ini kita balikan ke spontan, pasiennya nggak kuat nih dok, mau tetap spontan atau mau di setting ulang kayak gitu. Misal mau di PCMV atau PSMV kan nanti yang settingan dokternya, cuman kita ya perlu tahu lah ya kayak gitu. Itu contoh aja sih misalnya. Tapi nek misal lepas yuk spontan, kita pasang lagi spontan, oh bagus ya udah gitu loh, kita nggak perlu lapor. Terus kalau cuman ubah-ubah ini gampang sih ya, tinggal pencet-pencet aja. Sebenarnya sih nanti ketika pasien habis diintubasi gitu, nanti anestesinya tuh pasti akan langsung nyeting ini semua. Paling kita ya dokumentasi aja sih, maksudnya kita tulis gitu loh settingnya itu apa aja. Misal kalau pakai pressure kan nanti dia yang disetting di sini pressernya nih kayak gini PC. Tapi ketika misal dia pakai SCMV continue. Nah kalau tadi SCMV ya kita yang disetting di sini volumenya, kan munculnya di sini volume toh. Kalau yang tadi yang pakai pressure kan P-nya PC. Dong. Aku bulat-bulat ora? Dong kok Mbak, jelas. Kayak gitu ya. Terus misal
misal mode kayak gitu. Nah ini ya pokoknya ada pressure, ada volume. Nah kalau pressure yang diatur pressure-nya, kalau volume yang diatur volumenya. Nah itu kapan pakai P, kapan pakai S, dokternya ben sing mikir dokter ya, kayak gitu. Biasanya ya lihat AGD-nya, lihat klinisnya pasiennya kayak gitu. Terus mode udah ya. Edition ini tak usah pasien. Nah biasanya nih di settingan awal itu sebelum nyala kayak gini dia akan minta kita ngisi ini apa namanya, beratnya berapa, dia laki-laki atau perempuan, terus tingginya berapa, kayak gitu sih. Ini udah di setting ya pasien baru ya. Udah sih kalau mode-mode kayaknya udah ya, udah paham toh, udah ya. Mbak Rina, tadi waktu ngecek kalibrasi ini harus kita tutup ininya. Yang mana? Yang waktu di awal kita mau ngecek kalibrasi, bagian ini kita tutup apa dibiarin? Yang sebelum kalibrasi. Saat kalibrasi misalkan kita ngecek thickness atau kebocoran, ini ditutup, ini bagian sini. Kalau thickness kan dia itu, kalau thickness itu kan kita buat mencari kebocoran ya, jadi ya mesti kita tutup. Kalau nggak ditutup pasti dia ngowos, pasti dia kan ngowos, jadi nanti pasti tekniknya nggak berhasil. Sama yang ventilator tipe lain pun kalau ngecek mungkin di merek lain kan bahasanya beda ya, itu kalau pas dia minta tes kayak tes kebocorannya kita tutup biar kita tahu dia bocor apa. Kalau nggak ditutup bos tadi nggak berhasil. Kan fungsinya kan kita buat ngetes ini ya, bocor enggak. Kayak gitu. Terus oh ya, ini nanti kan ada NIV sama yang pakai ET ya. Kalau yang NIV kan kayak kemarin tuh udah dijelasin sama dokter Brian ya kalau nggak salah ya. Nah itu nanti pakai sungkup. Untuk settingnya misal dia mode pakai NIV, kita pilih NIV. Nah NIV tapi kamu jadi ini ya. NIV dia pakai pediatrik. Nah, NIV kayaknya cuma 2, dia pakai NIV PC atau NIV PS. Kalau PC berarti pasiennya ditidurkan, kalau PS berarti pasiennya ambekan sendiri. Kayak gitu. Terus nanti di sini nggak ada setting RR ya. Kalau pakai NIV. Nah, ini ST ini berarti dia kayak dikontrol gitulah, pasnya diturunkan. Di sini muncul RR-nya. Kalau yang satunya tadi kan yang NIV yang ini kan dia nggak ada RR-nya di situ. Kayak gitu. Berarti dia yang pasiennya nafas sendiri tapi dipasang sungkup. Terus apa meneh? Nah, PP terus mode-mode yang di sini RR ini, setting RR ini yang menentukan juga dokternya juga sih ya. RR pasien dewasa ya apa namanya, RR dewasa itu berapa sih kira-kira? 12 sampai 20 ya misal. Tapi kan ini nanti juga melihat dari AGD-nya. Nek misal AGD ini pasiennya PCO2-nya tinggi, nah RR-nya kira-kira dinaikkan apa diturunkan?
PCO2-nya tinggi, RR-nya dinaikkan apa diturunkan. Misal hasil AGD-nya PCO2-nya tinggi. Nah, kira-kira setting RR-nya munggah apa mudhun? Hah? Kalau dia PCO2-nya tinggi, berarti kan di dalam tubuh numpuk PCO2 ya. Nah, berarti harusnya RR-nya kita naikkan biar PCO2-nya keluar. Orang. Tapi maksudnya cara apa ya? Cara bodohnya kita kayak gitu. Misal PCO2-nya dhuwur banget nih. Nah, RR-nya dinaikkan ben CO2-nya keluar gitu loh. Gitu. Nek PC ini nanti dia hubungannya dengan PO2. PO2 biasanya naik PO2-nya apa namanya? Tinggi. Berarti PC-nya munggah apa mudhun? Turun, benar. Nah, ini juga PC ini juga mempengaruhi nanti ke tidal volume. Kalau tidal volumenya kurang, misal rasanya beratnya 50, berarti dia tidal volumenya kira-kira berapa? 500. Pasiennya berarti 50, berarti volume tidalnya rata-rata kira-kira berapa? 400. Sekitaran angka berapa? 250 sampai 400 ya. Atau batas bawahnya 250, batas atasnya 400. Karena volume tidal kan kemarin berapa? Ya cara rumus saya ngitung volume tidal 6 sampai 8 kali berat badan. Berat badannya 50. 5 kali 50 300 ya. Ya sekitaran segitu lah ya, 300 sampai 400. Misal dia volume tidalnya nggak tercapai tuh, dia volume tidalnya cuman keluar di sini, volume tidal kan di sini nih. Nih, volume tidal sini. Dia keluarnya cuman 100. Nah, kita naikkan PC-nya. Tapi kita jangan ngubah-ngubah setting volume ya, jangan kalau kita pokoknya kalau dokternya nggak minta, kita jangan ubah sendiri. Tapi maksudnya kita mesti tahu lah ya, misal dok ini VTE-nya kok turun nih, kita buat kolaborasi dengan dokter aja. Dok ini VTE-nya cuma segini nih, misalnya apa itu PC-nya mau dinaikkan apa enggak, kayak gitu. Coba ini nanti kita naikkan ya, misalnya ya. Nah, dia naik kan, tuh. Karena bahaya ya ngubah-ngubah ini pressure. Takutnya nanti kalau pulse-nya terlalu kenceng bisa mengakibatkan apa? Barotrauma. PIP. Nah, PIP tuh kayak dia buat ini. Misal jadi kayak paru-paru itu kan kayak dia ngembang kempis gitu. Nah PIP itu dia yang mempertahankan dia tuh biar nggak paru-paru tuh biar nggak kempet gitu loh. Jadi kita kasih PIP. Kayak gitu. Biasanya nek pasiennya sudah ARDS gitu, PIP-nya itu bisa sampai tinggi banget kayak gitu. Terus tapi ada yang perlu kita perhatikan, nek misal dia setting PIP atau PC-nya tinggi, itu nanti dia akan berpengaruh ke hemodinamik. Dia akan berpengaruh ke apa coba? Tensi. Nah, ketika kita ngasih PIP yang tinggi, itu kan artinya kayak ngedorong ngedesek jantungnya gitu nggak sih ya? Jadi nanti itu kalau PIP-nya tinggi itu kayak mengakibatkan tekanan darahnya tuh turun. Jadi ya buat perhatian kita aja, misal ini kok PIP-nya tinggi banget kok, terus kemudian tensinya turun. Nah, ini apa yang mesti kita lakukan nih? Terus O2 sih biasanya pasien COVID langsung 100. Ini biasanya langsung full 100 aja, kadang-kadang nggak ngangkat, masih megap-megap pasiennya.
Terus nah kalau yang di sini nih yang keluar di pasien, kalau yang di sini kalau yang buat pasien. Kayak kita setting 12, keluarnya 54. Nah, nanti di flowchart itu kita tuliskan yang RR itu kita tulis yang di sini ya. Kalau yang di bawah yang setting itu kita tulis yang di sini. Kan nanti ada muncul RR itu di sini sama di monitor. Nah, kita pakai yang keluar yang di henti aja karena lebih valid yang di henti. Kemudian VTE ada ini, kemudian ini ekspirasi minute volume itu jadi dia itu perkalian antara apa? Ini loh. Minute volume itu perkalian antara VTE kali apa? Kali RR dalam per menit. Jadi misal ini 54 kali 81 ketemunya ini. Minute volume. Kalau IE ini dia perbandingan inspirasi ekspirasi, ini lebih jelimet lagi. Ini nggak bisa kalau buat pelatihan hari ini. Untuk pelatihan picu 3 bulan. 3 hari. Jadi 3 bulan disingkat 3 hari ya. Karbitan. Hasilnya kaya pelem nek karbitan ke mengkal-mengkal piye ngono. Pokok men ki legine iki ora rata, ana sing bosok, ana sing kecut sithik ngono ta. Ora mateng pokoke. Yes. Timbang ora wis lah ya. Bang Rande pelem. Ora. Oke, Mbak Rina minta diulangi.